Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Yahya di channel Muhammad Yahya. Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan memberikan bagaimana cara kerja ya di phishing ya, yang mulai dari apa? Yang paling berat ya, di phishing di bagian kerang jumbuk ya abalon ya. Nah, sebelum teman-teman nonton videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, untuk kerja yang menurut saya agak berat itu seperti kerja sortir ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saya bikin video misalnya di waktu sortir itu tidak bisa teman-teman, karena waktu sortir itu sibuk sekali ya. Jadi kalau saya itu misalnya nyantai-nyantai kerja sortir, kalau namanya di Korea ini panggilannya ya dalam bahasa Koreanya adalah jumbuk kola ya, atau memilih antara jumbuk yang besar dengan jumbuk yang kecil. Jadi ukuran jumbuknya segini dan ada yang segini, itu nanti disortir, jadi dipindah. Nah, di waktu sortir itu teman-teman nanti kan kerjanya juga ke laut ya, biasanya berangkatnya itu jam 5.30. Nah, ini kan biasanya kalau teman-teman nggak biasa berangkat pagi, maka teman-teman siapkan alarm ya. Jam 5.30 itu sudah berangkat. Nah, tapi itu waktu itu kan di musim apa ya? Musim panas. Jadi suhunya tidak terlalu dingin ya, teman-teman. Jadi meskipun teman-teman kerja ke laut, ya tetap pakai jaket, cuma kan nanti kalau sudah agak siang itu badannya tidak terlalu dingin. Nah, setelah itu sampai ke laut, teman-teman misalnya kalau belum bisa apa-apa ya, biasanya disuruh angkat jaring. Nah, pertama itu jaringnya itu dilepas ya, dilepas terus ada alat sendiri ya, kayak kren yang ada tangannya tuh, yang tangan dia ngangkat nanti. Jadi teman-teman kalau misalnya kerja di Jumbuk Gaduri ya, nanti kerjanya tuh semuanya juga pakai mesin ya. Jadi nggak semuanya pakai manusia ya. Jadi kita itu nggak terlalu berat. Nah, jadi kalau misalnya sortir itu, kalau mau ngangkat apa itu jaring, yaitu dipakai cakar tadi. Nah, setelah itu setelah diangkat baru apa itu dibersihkan jaring-jaringnya. Nah, jaring-jaringnya itu dan ada kerang-kerangnya kan. Nah, di jaring itu ada namanya selta ya. Selta itu yang selta, dia bentuknya besar banget ya. Tapi ya nanti kalau mau diangkat ya 2 orang ya itu. Nah, di situ ada nempel-nempel kerang jumbuk ya. Jadi di selta itu nanti kerangnya itu nempel. Nah, waktu itu kan misalnya sudah diangkat ya. Nah, itu masih nempel, nanti diangkat dipindahkan ke tempat khusus pemisahan kerang. Jadi waktu memisah kerang itu disemprot dengan air. Jadi kerang itu kan nempel di selta ya. Setelah nempel terus nanti disemprot dengan obat, terus dia rontok sendiri ya. Terus biasanya kalau untuk TKI Korea yang pemula, biasanya itu kerjanya cuma untuk apa itu membersihkan jaringnya. Jadi pertama ya, sebelum membersihkan jaring itu kan masih ada sisa di atas jaring itu kerang-kerangnya. Nah, nanti diambil, setelah itu dimasukkan ke tempat sortir ya. Ada mesinnya. Jadi mesinnya muter, keluar air ya di situ. Nah, setelah itu kan sudah dibersihkan semua, nanti pokoknya dibuang ke laut lagi ya.
ada lumpurnya, ada kulit kerangnya, kadang juga ada ikannya ya. Kalau teman-teman misalnya mau makan ikan ya bisa ambil ya. Cuma ikannya ini kadang kalau kita nggak terbiasa karena banyak duri, jadi itu yang bikin repot kalau kita mau mengolah itu agak susah ya. Kadang juga ada gurita ya di situ kan. Jadi kalau misalnya teman-teman kerja di sortir itu kan ada gurita seperti itu kan, ada kepiting. Tapi kepiting kan kalau dalam muslim ya ini kan pendapat ulama itu bisa dikatakan haram ya, karena hidup di dua alam. Jadi saya tidak makan, dan juga kan dagingnya dikit ya. Nah, ada juga gurita ya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya habis sortir itu biasanya teman-teman dari Sajang itu dapat berapa puluh kolam ya. Misalnya satu hari itu 20 kolam. Nah, dalam 20 kolam itu biasanya ada ikan, ada itu. Nah, itu teman-teman bisa masak, bikin lauk ya dari ikan itu tadi. Nah, teman-teman bisa masak ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah sortir, sudah oke. Nah, tadi kan seltanya sudah dirontokin kerangnya ya. Nah, nanti baru diletakkan di atas jaring ya. Jadi ditata di atas jaring. Setelah itu jaring itu diangkat lagi pakai kren ya. Jadi diangkat pakai kren, dipasang di tempat kolam lagi. Jadi itu tadi kalau kita mau kerja tetap kita menggunakan kren atau alat katrol ya. Jadi itu teman-teman nggak capek ya. Sebenarnya cuma kalau bagi saya ya yang dulu pernah kerja di kerangkul, itu kerangkul itu berat teman-teman. Jadi dibanding dengan di kerang Jombok Gaduri ya lebih bagus di sini teman-teman ya. Karena apa, di sini tuh rata-rata kerjanya cuma apa ya, cuma kalau hitung-hitungannya angkat-angkatnya tidak terlalu banyak teman-teman ya. Kalau misalnya di kerang kerangkul ya, kerang tiram, ya kerang tiram itu kan tajam juga, terus kerjanya itu agak juga bikin punggung sakit ya. Itu terus menerus kerjanya capek ya. Nah, setelah itu misalnya kalau sudah sortir, sudah oke, misalnya nanti siang itu dikasih makan teman-teman, jam 12 itu makan. Jadi teman-teman itu kerjanya ya cuma segitu, nanti baru setelah makan jam jam 7 lah, jam 7 itu makan buah-buahan dan roti-roti, nanti siang baru makan nasinya ya. Nah, setelah itu terus sampai selesai. Jadi sekitar 20 kolam atau 30 kolam. Kalau teman-teman cepat, maka nanti cepat istirahat. Targetnya itu kolam itu ada berapa ratus kolam ya. Misalnya ada satu, atau misalnya satu wilayah ya, satu tempat ya misalnya. Satu tempat itu ada berapa kolam. Jadi misalnya satu tempat itu ada 20 kolam, ada yang 30 kolam, ada yang 20 kolam. Nah, jadi beda-beda tempat itu beda kolamnya ya. Jadi itu kalau misalnya cepat selesai dari semua tempat tadi, semua kolam-kolam tadi itu sudah bersih, maka kerjanya sudah nggak terlalu berat ya. Tinggal kerja ke laut lagi ya, yaitu nanam kerang. Nah, seperti itu. Nah, sortir tadi itu kan gunanya untuk apa? Gunanya untuk memisah kerang supaya nanti kalau kasih pakan itu ukuran pakannya itu bisa diatur ya. Dan yang besar mana, yang kecil mana ya. Supaya nanti kalau kerangnya itu kan yang kecil-kecil dikasih makan sesuai dengan porsinya, maka cepat besarnya, cepat sama ya. Jadi kalau misalnya yang besar dulu, nah, dikasih yang pakan dengan campuran yang kecil-kecil, yang kecil-kecil itu nanti itu kalah ya, kalah pakan. Nah, biasanya juga kemarin saya lihat itu di kerang Jombok itu kan ya, kalau misalnya ada sisa
itu biasanya kan dari di bawah-bawah itu kan kadang terjatuh ya. Dari Sajang sendiri itu dikasih ya, dibawa pulang, diberikan ke saya itu untuk lauk. Jadi teman-teman nggak bingung ya kalau misalnya musim sortir itu teman-teman kesulitan lauk ya itu ada makanan ya. Ya, ya dari situ teman-teman bisa apa? Saya bagikan ilmunya. Semoga teman-teman mengerti ya apa yang saya katakan ya. Soalnya saya tidak bisa mengvideokan kerjanya kecuali kalau saya sudah punya alat khusus, nanti misalnya ya alatnya disimpan di baju atau di mana, terus saya bisa ngerekam. Nah itu saya bisa. Tapi kalau misalnya eh, itu saya misalnya nggak ada alatnya, terus nggak bisa ngerekam ya itu, jadi yang masalahnya di situ. Cuma saya bisa bercerita seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin kerja ke fishing ya, teman-teman bisa kalau misalnya pindah ya, eh, pergi ke Jumbo Gaduri, tapi lihat juga gaji dan kerjanya. Kalau misalnya pindah gajinya kecil tapi kerjanya banyak, itu mending teman-teman di cancel. Nah, kalau misalnya kerjanya sesuai dengan gaji ya cocok sign. Nah, jadi kita itu mengikuti dengan gaji dan kerja, jangan sampai gajinya kecil kerjanya berat. Nah itu, tapi menurut saya kalau kerja di sini tuh yang paling berat itu cuma di itu sortir saja. Nanti kalau panen banyak orang teman-teman, jadi kita nggak capek itu ya. Seperti itu, jangan lupa teman-teman apabila video saya bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ya. Supaya saya bikin konten ini lebih bersemangat lagi jika teman-teman mau subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih teman-teman, jangan lupa saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.